Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang buat teman-teman para pelayan masyarakat, public servant, teman-teman negara, teman-teman yang isu dan di ruangan juga. Saya mau cerita dulu ya terkait latar belakang dan berbagai keresahan yang terjadi, yang kemudian itu kita wujudkan salah satunya melalui acara seperti ini. Kita diskusi, kita ngobrol, kita ingin beradu, kita ingin menyampaikan berbagai keresahan untuk harapannya bisa nantinya menjadi dikonversi menjadi energi positif buat kita yang ada di pesawat. Jadi bermula dari proses penyederhanaan operasi yang kita sudah sama-sama rasakan, kita tahu kita sudah melakukan dua hal. Yang pertama kita penyederhanaan struktur, kemudian kedua memindahkan para pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Ada di layaran birokrasi, menghapus dua struktur, dua level di birokrasi. Dan dalam 1 tahun ini kita sudah merasakan itu. Kita sudah merasakan berbagai dinamika, baik dinamika peraturan maupun dinamika kebijakan yang langsung kita rasakan selama 1 tahun terakhir ini. Nah, kemudian di perjalanan berikutnya kita merasa bahwa kita seperti masuk ke dalam lorong yang gelap, masuk ke lorong yang gelap, masuk ke gua, dan kita tidak menemukan, belum menemukan jalan terang. Kita mau bergandengan tangan juga sepertinya agak berat, karena tidak ada atau belum ada yang punya korek api yang menyelidiki kita nggak ada bisa berjalan di kegelapan bersama. Maka dari itulah kita sepertinya harus memulai, karena kita sudah terlanjur kita sebagai kontrol kebijakan, sebagai pelaksana dari kebijakan penyederhanaan birokrasi ini, kita sudah berada jauh di proses yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dan untuk saat ini kita tidak bisa menengok kembali ke belakang, tapi paling tidak kita bisa menyusun langkah-langkah kita berikutnya. Dalam proses transisi ini kita bisa berjalan dengan nyaman, dengan enak, dan tidak terlalu banyak turbulensi yang kita rasakan di dalam pelaksanaan terjadi. Nah, kemarin kita sudah sama-sama tahu bahwa di tahun 2022 Kementerian Pan-RB sudah mengeluarkan Permen-Pan 6 dan 7, Permen-Pan 6 terkait kinerja pegawai, kemudian Permen-Pan 7 terkait sistem kerja, dan yang terakhir di Permen-Pan 1 2023 kita mendapatkan regulasi baru tentang jabatan fungsional. Join tadi itu mana sih? Sudah mulai terlihat Di mana lebih tadi? memudahkan kita. Di sini ya. Tapi join tadi di mana? Ya, begitu. Teman-teman sekalian, selama 1 tahun ini kan kita bahas ini, kita sebagai anak kebijakan ini kemana? 80807. Kita dalam proses transisi ini harus berperan seperti apa? 80807. Kemudian kita ini harus ngobrol dengan siapa yang harusnya memperhatikan kita, dan bagaimana kita mulai Januari tahun ini kita mulai membiasakan dengan regulasi baru yaitu Permen-Pan 6 dan 7, dan bagaimana cara kita menerapkan supaya kita sebagai anak kebijakan yang sudah kadung bahasanya, apapun ceritanya kita sudah diplot menjadi fungsional kebijakan, paling tidak sampai saat ini kita ingin menemukan bagaimana sih pola yang pas untuk kami buat kita ini. Itulah kenapa pada hari ini kita coba komunikasi, kita coba ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Dan ini juga kami mengapresiasi para kabar organisasi yang sudah mau mendengarkan
apa ya, keluh kesah, kemudian mendengarkan suara hati dari teman-teman. Paling tidak ketika ada yang mau mendengar ini sudah jadi satu hal yang positif buat kami, satu satu motivasi yang luar biasa. Ini kita Gimana? ya paling kita kan merasakan masyarakat memikirkan ya gimana sih gitu. Jadi ketika kita berada dalam keresahan itu enggak jelas ada yang dipegang paling tidak begitu. Karena kami berharap di diskusi hari ini mungkin tidak bukan diskusi yang terakhir ya, yang awalan kita ingin coba membangun sebuah saluran komunikasi, saluran ngobrol antara pegawai dengan para pemangku kepentingan, para decision maker, khususnya terkait urusan kepegawaian. Nah, ini sih kita bicara bagaimana peran kita selama kebijakan ini, gimana cara diperankannya, kemudian bagaimana ditulis kehidupan kita di tahun ini ke depannya akan seperti apa. Mungkin nanti kalau ada hal yang juga mau diobrolin, yang mau dikomunikasikan dengan Pak Kabar, bisa langsung disampaikan. Tapi untuk kesempatan pertama mungkin Pak Kabar bisa sampaikan opening statement-nya atau beberapa pencerahan terkait apa yang sedang terjadi, kita mau ngapain, kita harus gimana, dan lain-lain hal yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Kabar. Nanti silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres itu. Ya, makasih kawan-kawan dari Nasional Analis Kebijakan. Cuma saya mau terangkan begini ya. Saya mau terangkan terkait dengan normatif penyederhanaan birokrasi ya, jadi penyederhanaan birokrasi. Ini saya coba gambarkan secara mungkin nggak terlalu detail, tapi setidaknya untuk pengetahuan aja. Kenapa sih kalau kita penyederhanaan birokrasi, esensi dari pemerintahan apa, esensi pemerintahan itu apa, dan esensi pemerintahan satu itu apa. Jadi next. Nah, ini kan cikal bakalnya dari keinginan presiden untuk menyederhanakan birokrasi. Sebenarnya awal mulanya menyederhanakan birokrasi menjadi 2 level saja. Karena apa? Karena organisasi yang kita jalankan sekarang ini sebenarnya organisasi warisan. Organisasi yang sebenarnya sudah turun-menurun sejak zaman dibentuknya organisasinya, birokrasi. Apa bedanya organisasi dengan birokrasi? Organisasi adalah kumpulan elemen-elemen untuk mencapai tujuan. Nah, kalau bicara tentang birokrasi, dia bicara tentang manajemen yang terkait dalam mencapai tujuan. Ada manajemen itu sekarang itu sudah berubah. Kenapa dia berubah? Karena eranya sudah berubah. Eranya zaman sekarang bukan lagi era tahun 80. Eranya tahun 2000. Era tahun 2000 itu organisasinya sudah organisasi modern. Nah, organisasi modern itu seperti apa? Nah, maka keluarlah kebijakan reformasi birokrasi. Mereform birokrasi menjadi organisasi yang lebih modern. Lebih modern itu seperti apa? Gitu kan? Itu kan biar kita sama-sama belajar sama-sama ya. Next. Nah, organisasi perintahnya di dalam reformasi birokrasi, tapi kebijakan itu sebenarnya merupakan konseptual dari paradigma atau konseptual dari pandangan-pandangan para ahli ya, birokrasi. Nah, di dalam reformasi birokrasi itu ada 3 unsur sebenarnya yang harus dilakukan perubahan. Pertama, kita harus merubah mindset, yang kedua harus diubah mindset ya.
Yang ketiga itu adalah merubah struktur kelembagaannya. Kelembagaan yang seperti apa yang harus dirubah? Kelembagaan organisasi menuju kepada konsep organisasi yang dynamic. Dynamic governance. Dynamic governance itu seperti apa? Gitu. Nah, dynamic organisasi itu bicaranya ada 3 hal. Think ahead, berpikir lebih maju. Kemudian dia berpikir think again, berpikir kembali. Kemudian dia berpikir think across, ya, berpikir kombinasi. Kemudian dia beradaptasi dan kebijakan, maka dia keluarlah dynamic governance. Nah, apa yang perbedaan antara birokrasi lama dan birokrasi baru? Yang pertama adalah kalau kawan-kawan biasa itu birokrasi lama itu bekerja dengan waktu dari jam 7.30 sampai jam 3:30. Kalau di luar jam 3:30 nggak bukan kerja, ada bukan jam kerja. Itu yang lama. Kemudian harus bekerja di kantor. Kalau nggak bekerja di kantor, dia nggak bekerja. Kemudian bicaranya proses. Nah, kalau yang baru itu bicaranya. Kemudian dia tergantung pimpinan. Kalau sekarang tidak tergantung pimpinan. Dan selanjutnya. Lanjut. Nah, bagaimana organisasi melakukan perubahan? Organisasi itu melakukan perubahan dari konsep hierarki menuju konsep dynamic. Dynamic itu seperti apa? Dia tidak ada lagi detail instruksi yang terlalu kaku dan terlalu formal. Bahkan harus menghilangkan garis supaya terjadi perubahan yang lebih cepat. Kemudian anggota atau pegawai itu sudah berorientasi sama hasil. Kemudian pemimpin itu bisa menjadi contoh. Nah, ini model birokrasi yang dinamis dan agile. Nah, kita mulai masuk di Permentan 6 tahun 2021 tentang pengelolaan Indonesia. Nah, di dalam Permentan 6 tahun 2021 itu ada 3 komponen. Sebenarnya intinya ada ini. Harus ada kinerja. Jadi kalau Pemda itu belum terukur kinerjanya, belum disusun kinerjanya baik di level pemerintah daerah sampai ke level ke bawah, itu tidak akan bisa menentukan kinerja. Kalau kita kenal sebut dengan akuntabilitas kinerja, turunannya ada di mana? Ada di RPJM, ada di Renstra, ada di mana? Atau kita kenal dengan itu indikator kinerja utama. Kemudian indikator utamanya OPD itu harus dikerjakan oleh indikator kinerja individu. Jadi organisasi itu punya kinerja. Siapa yang harus melakukan? Nah, tadi kan saya sampaikan birokrasi. Birokrasi itu siapa? Serta itu orangnya, orangnya. Nah, bagaimana mencapai antara kinerja organisasi dan kinerja individu? Maka di pemerintahan itu dia bilang harus ada dialog. Itu karena ada istilah banyak cara menuju Roma kan? Jadi tidak semua sesuatu itu dikerjakan dengan sepotong gitu ya, banyak maksudnya. Nah, itulah yang dipilih antara pimpinan dengan pegawainya. Apa yang disepakati untuk dilaksanakan itu yang disebut dengan dialog kinerja. Untuk memajukan tujuan utamanya apa? Ujung-ujungnya apa? Untuk mencapai tujuan organisasi apa? Organisasi itu banyak, tapi yang paling utama adalah tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan itu apa? Indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh kebijakan. Kalau salah satu kinerja itu belum ditetapkan oleh kebijakan, maka dia belum menjadi tujuan. Jadi, itu perbedaan antara. Jadi kalau kadang-kadang kita mesti mengatakan harus, nah, maka duduk pada situ. Maka kadang kita ikut dengan hal yang tidak ada yang ditetapkan, malah yang ditetapkan tidak ditetapkan. Nah, kita lanjut.
Nah, ini piramida ya, di dalam ekspektasi itu pimpinan itu seperti apa. Kita lanjut aja, nanti kita ngobrol aja, kita banyak diskusinya. Lanjut. Nah, ini dia juga sudah harus mengadopsi berakhlak ya, yang sudah ditetapkan menjadi budaya organisasi. Nah, budaya organisasinya pemerintah daerah itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak ada lagi budaya organisasi seperti lain itu. Kita lanjut. Nah, bagaimana cara mengcross kan gitu ya, cara mengcross mekanisme pekerjaan. Nah, di sini kalau kita baca di struktur organisasi, ini kan sekarang sudah putus sampai di eselon 3 saja, 2 level. Kemudian di bawah ada lagi. Kadis, nah ini kabin, ada tim JF di bawahnya, sesuai dengan ekspektasi dan ada fungsional masing-masing yang dibutuhkan oleh si kabin ini. Kadis itu bisa menempatkan tim JF di bawah kabin tertentu sesuai dengan ekspektasi dan tujuan sasaran kinerjanya. Apakah kabin juga boleh menggunakan tim JF yang ada di kabin yang lainnya? Itu boleh. Maka tadi saya memulai dengan think ahead, think again, think across, gitu ya. Dia bicaranya cross, gitu ya. Boleh. Untuk apa? Untuk mencapai satu sasaran tertentu. Dia boleh. Apakah boleh juga dari hadis lain itu mengacross ke sana? Boleh. Kenapa? Pandangan paradigma saat ini tidak bisa menyelesaikan satu persoalan dengan satu keilmuan saja. Maka apa perbedaan antara JF fungsional keahlian dengan JF fungsional terampil? Gitu ya, kita kenal ada JF fungsional terampil dan keahlian. Kalau dia terampil, maka kalau dia terampil pasti lulusan di bawah S1 tuh. Dia bisanya apa? Kalau arsiparis, misalnya bicaranya arsiparis terampil, kerjaannya hanya ngasih surat, taruh buku, itu terampil. Sama dengan lulusan SMA itu kan, SMK itu kan lulusan cuma dijahit gitu ya. Nah, kalau dia sudah mulai masuk keahlian, dia bicara tentang strategis, bicara keahlian. Itulah bedanya kenapa dokter spesialis itu tidak sama dengan dokter umum. Karena begitu dia masuk keahlian, dia harus memiliki kespesialisasi. Ini contoh untuk cross ya. Lanjut. Nah, ini juga saya coba gambarkan dalam rangka bagaimana penugasan gitu ya. Dari KOPD itu koordinasi dengan sekretaris, kemudian sekretaris koordinasi dengan kabin, kemudian langsung penugasan, kita lanjut. Nah, ini nanti di ini ya. Nah, ini di across gitu. Jadi artinya dia tidak harus melulu bekerja di bawah satu kabin, tapi di dalam melaksanakan hariannya dia mengekspektasi capaian kabin di bawah, di atasnya. Lanjut. Nah, ini juga mekanisme pelaporannya. Ini sudah kita buat secara rinci supaya nanti kawan-kawan juga bisa melihat nih laporan itu seperti apa, mekanisme penugasannya seperti apa, dan mekanisme perujukan itu seperti apa. Kita lanjut. Nah, kita masuk nih kepada contoh di Pemda. Misalnya kami ambil contoh kepala dinas LA. Nah, kepala dinas lingkungan hidup itu salah satu kinerjanya adalah indeks kebersihan kota. Nah, maka dibentuklah ketua tim untuk mencapai sasaran di dinas indeks kebersihan. Misalnya dibagi kecamatan 1, 2, kecamatan 3, 4 dan segala macam, kan itu beda wilayah. Kemudian lanjut, ini agak panjang, ini banyak soal. Lanjut aja, nanti kita obrolin aja. Kemudian ini contoh, matrix level, lanjut aja terus. Nah, ini cara menurunkannya. Nah, sekarang kita masuk ke Permentan 7. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana penugasan dan bagaimana memasang target atau kinerja. Kemudian kita masuk ke Permentan 7. Sistem kerja pada instansi pemerintah. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, ada transformasi organisasi dari
hierarki menuju organisasi yang bersifat dinamik atau bersifat organik. Kemudian dia sebenarnya di Permen 7 mengharapkan supaya jauh lebih efektif harus diintervensi oleh teknologi dan konsep kekinian dan lanjut. Nah ini penyederhanaan ini udah bahasa lama lah ya. Lanjut. Nah ini tadi sudah saya singgung juga di Permen 6. Di dalam konsep mekanisme kerja itu nanti akan tidak hanya dia bisa bekerja pada satu hierarki. Kalau dibicara tentang satu update di bawah, ya dia sama aja dengan struktural, tapi dia bisa berpindah dari satu ke tempat yang lain sesuai dengan ya, secara administrasi penugasan itu seperti apa, tetap harus mendapatkan tujuan dari kepala PD, misalnya kepala PDA dengan B. Dia meminjam Pak Isan nih untuk membantu menyelesaikan pekerjaan di bawah divisi. Tidak bisa ujuk-ujuk saya Pak Isan yang kita ambil, tapi dia harus mengizin dengan kepala OPD di mana Pak Isan itu berkedudukan. Nah lanjut. Nah ini sudah dibagi di mana di level 1, mana level 2, di mana anggota tim, di mana support tim. Ya, nanti ini bisa kalau bisa ambil aja untuk bahan baca-baca. Lanjut. Nah, ini sebenarnya arahnya keinginannya itu sebenarnya kata pemerintahan itu sudah diinginkan ada teknologi informasi. Karena satu-satunya jalan untuk bisa melaksanakan dari organisasi adalah optimalisasi SPBE di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Lanjut. Nah ini leveling pejabat level 1, pejabat level 2, di mana individu, di mana anggota tim, mana ketua tim itu sudah dibuatkan sebenarnya alur model bagian di alur layanan. Lanjut. Nah ini juga sudah kita coba ilustrasikan di mana level PPT Media pelaksana itu kita pelaksanaan dan tahap evaluasinya. Lanjut. Nah sekarang kita masuk ke Permen 1 tahun 2023. Lanjut. Nah inilah yang menjadi esensi dasar dari perubahan pokok-pokok jabatan fungsional dari Permen 13 menjadi Permen 1. Yang pertama, ini yang jadi masalah kan? Jabatan fungsional yang kemarin dikeluhkan menjadi kaku karena ada butir-butir kegiatan. Ya. Jadi kekakuan butir-butir kegiatan yang harus diisi dalam SKP itu yang membuat tingkat proses itu masing-masing fungsional itu jadi khawatir kalau dia mengerjakan di tempat yang lain. Maka di dalam Permen 1 itu butir-butir kegiatan itu dihilangkan. Diganti dengan apa? Diganti dengan ekspektasi kinerja pimpinan. Pimpinan jadi PR. Harus juga pimpinannya juga mengerti nanti ya terkait dengan kinerja. Jadi ekspektasi pimpinan itu akan jalan kalau ada yang luar. Kemudian pimpinan dilakukan dalam satu rukun. Pimpinan akan dilaksanakan lintas untuk memudahkan talent mobility. Jadi bisa pindah gitu ya, tapi nanti aturan detailnya kan ada pengaturan baru. Kemudian penetapan target angka kredit awal tahun berdasarkan pada penjelasan bukti kegiatan. Nah kalau ini target angka kredit ditetapkan oleh koefisien pengalih dari konversi predikat. Ya, kawan-kawan sudah baca lah ya di lampiran Permen 1 itu ada kalau dia sangat baik di konversi berapa dan baik konversi berapa. Kemudian berbasis pada penilaian angka kredit. Sekarang tidak lagi menggunakan angka kredit, dia menggunakan konversi kredit. Kenaikan pangkat luar biasa hanya untuk DPP dan DA gitu ya. Kalau di Permen 13, Permen di fungsional tidak ada kenaikan pangkat luar biasa. Di Permen 1
Ditambahkan bahwa jabatan fungsional juga bisa mendapatkan kenaikan luar biasa. Tapi detailnya ini masih nunggu. Instansi pembinaan memiliki 19 tugas, pendidikan, pelatihan, atau pengasuhan. Kalau sekarang instansi pembina hanya membuat program pembelajaran saja. Jadi sudah tidak ada lagi yang sangat mengikat dengan instansi pembina. Nah, kemudian ini yang kita sampaikan tadi ya, kompetensi kelas. Ini bagaimana fungsi si instansi pembina terhadap JF. Dia hanya menyediakan modul diklat dan segala macam dan pengembangan SDM-nya saja. Dia sudah tidak ada lagi dengan urusan penilaian dan fakta. Lanjut. Nah, ini bicara terkait dengan kedudukan JF. JF berkedudukan di bawah JPT, administrator, pengawas, dan pejabat fungsional lainnya. Nah, kalau kita tarik di Permen 46 dan Permen 7, jadi bisa kelihatan kalau jabatan fungsional media itu intervensinya dengan JPDP. Kalau kita ya, media dengan eselon 2. Jadi satu tingkat di atasnya, misalnya muda, satu tingkat di atasnya serta eselon 3. Nah, seperti itu. Pejabat fungsional bekerja dalam sistem kerja kolaboratif, ya tadi sudah dijelaskan. Kemudian berdasarkan ekspektasi di absen pinggir dulu baru absen depan. Nah, ini ruang lingkup, perpindahan antar kelompok jabatan, perpindahan antar JR, JPT, lintas rukun atau klasifikasi itu semua dijelaskan di dalam Permen 41. Tapi ini secara teknis, kemarin saya tonton di YouTube penjelasannya, bila dilakukan dalam satu rumpun itu tidak memerlukan lagi. Nah, jika itu dilakukan jika dia melakukan lintas atau penyesuaian yang berdasarkan lintas rumpun. Nah, kenapa ini harus tetap ada pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian informasi? Karena ini PP 11 tahun 2009 ini ke 2012 ya, 2015 ya tentang manajemen SDM itu sebelum berubah. Nah, karena dia tidak bisa normanya itu mengingkari gitu norma PP yang ada di tempat yang lain gitu. Jadi mungkin ini nanti akan ada pengaturan lebih lanjut di Permen yang baru atau PP perubahan PP seperti itu. Lanjut. Ya ada yang enggak apa? Kalau kayak perginya nih enggak usah. Nah, ini pengeluaran kinerja itu sudah ada di lampiran Permen 41 ya, nanti dibaca sendiri, nanti kita bahas aja di dalam. Lanjut. Ininya mana sebenarnya? Nah itu ya tampilannya, jika sangat baik konversinya berapa dan segala macam. Nah kenapa ini nilainya kecil banget gitu ya? Karena masih berkorban dengan PP yang dimiliki. Nah jika PP itu nanti berubah, ya mungkin saja nanti konversi nilainya juga akan lebih bisa. Nah ini masih nyangkut di dalam PP tentang Ini fotokopi. Nah mungkin itu. Saya coba ambil poin-poinnya dulu dari awal mulanya penyederhanaan, kemudian dulu sampai ke pengembangan itu. Nah, saya tidak terlalu detail karena memang masih banyak hal-hal yang memang harus keluar lagi tentang pengaturannya, jenisnya. Nanti kita coba obrolin aja, mudah-mudahan ini jadi pemahaman sekolah lagi ya. Nanti lanjut saya bisa ngobrol lebih. Minta fotonya, dalam lagi. Ini tuh yang bisa saya paparkan di awal. Nanti kita coba bangun diskusi. Nanti kalau kawan-kawan yang ada di mana di Februari ini tempat lain, bisa nanti pertanyaan. Kalau susah di chat aja ya. Kasih tulisan. Februari kita berfoto Oke. Terima kasih Pak Kabar untuk penjelasannya ya teman-teman. Dan di Zoom kalau memang ada pertanyaan boleh raise hand atau chat juga kalau saya boleh. Ini raise hand dulu. 740. Ada yang mau ditanyain dulu Mbak Eka? Oh itu pacara jadi kan pacara apa sih? Jadi sebenarnya berubah kan telah Ini ya. 1580 pola berdiri seperti apa
Gila, bang berubah kalau udah kayak gini. Kita fokus terbalik. Februari kita fokus ke Januari. Maret kan udah keluar nih. Februari kan kita fokus ke Februari. Kedua, kalau yang setelah action keluar baru kita foto. Ini nggak kayak ini ya? Tapi saat kami berada di kalau karena dia dan merasa bisa merasa itu bisa Iku yang di apa di capai juga itu Nggak tahu juga. peningkatan Nggak tahu juga. Nah, berbeda tidak penggunaan ya dengan itu tingkatan penggunaan. Betul. Nah, di saat seperti itu yang mulai kita jabarkan yang ada di satu bidang, tentu saja saya di bidang peternakan. Saat dijadikan analis kebijakan, yang di situ analis kebijakan kata hanya yang aktif ya cuma satu orang. Dan sebenarnya pas kita berada di bidang analis kebijakan itu kan luas. Kita bisa menggali dan melakukan analis kebijakan, kegiatan-kegiatan terkait satu OPD, bukan hanya satu bidang. Nah, saat kita berada di satu bidang, di bawah yang pernah kan, dan kita akan coba menganalisa kegiatan lain sih, yang memang tuntutannya untuk menindak itu dinas, kita nanti penilaiannya akan gimana, gitu. Kalau saya berada di bawah bidang peternakan, sedangkan saya membantu pekerjaan teman-teman yang ada di bidang penyuluh, sedangkan penilai kita masih seperti ini sudah berbeda. Kalau seandainya anak kebijakan itu berada di bawah bidang, lain-lainnya apabila dia ada di bawah lagi sedikit lebih fleksibel. Dan saya menarik juga pergub tentang OPD kami, tugas dan fungsi peternakan, perkebunan ternakan itu ada dua tempat wadah jagung. Ada yang berada di bawah kadis, tapi ada juga yang di bawah kabit. Jadi seperti apakah namanya? Penjelasannya. Karena Apa sebenarnya berpikir begini Pak, mungkin ada misal penjualan yang berada di bawah kabit. Untuk misalnya kan bisa dibutuhkan dan itu seperti kalau di bidang peternakan itu ya jelas betul ada di bawah kabit. Kalau bibit anak ada di bawah kabit, mana di bawah kabit. Tapi saat misalnya penyuluh, dia nggak kalau itu dibutuhkan dengan bidang penyuluhan, kalau penyuluhan sektor peternakan mungkin nggak bisa di bawah kabit. Tapi nggak bisa nanti melakukan pekerjaan di bidang peternakan. Pun hal halnya dengan dia karena memang pekerjaannya umum ya, bisa membahas apa saja itu Pak kira-kira yang masih menjadi benar-benar terutama kita dengan satu ini dan tadi pakai dengan itu Iya. Ini bisa. Karena sebenarnya kita lihat di beberapa kejadian kita ada cerita juga ya, saya sempat nanya juga sebelum kejadian. Ada nggak sih website LinkedIn itu untuk versi latihan, simulasi ya. Jadi kita bisa simulasi nih kalau misalnya
Selama ini kan kita tahu panduannya dari aplikasi di panduan, tapi di proses simulasi ketika ada case begini itu yang kita belum tahu gitu kan syaratnya tadi yang disebut dengan kita apa namanya proses itu gimana, kemudian syarat menilai gimana. Menurut saya sih sebagian juga ada informasi yang belum nyampe kan. Proses bisnisnya kita sudah pahami dari tadi sampaikan berapa ada begini, oke lah logis kalau itu kan bisa dibuktikan. Implementasi mengadministrasikan yang melalui aplikasi kinerja PKN gitu, yang menurut saya itu kan tools ya, alat untuk mempermudah kita menerapkan atau mengadministrasikan proses bisnis kita, fungsional ini gimana bisa SKP-nya. Komponennya kan udah sama dengan yang tadi disampaikan. Begitulah kira-kira. Ini yang sebetulnya memang perlu juga digali. Tapi kembali yang tadi kurang utama kedudukan fungsional, apakah memang di bawah kepala dinas atau di bawah kabit atau di mana yang ideal, yang sesuai regulasi dan yang ideal menurut pemikiran kita bersama. Silakan Pak Lawat. Oke. Ini karena memang kita ini udah terlalu lama dijajah Belanda ya. Jadi memang kita dan kemudian kita sudah terlalu lama menggunakan konsep organisasi klasik ya. Jadi memang apa ciri-ciri organisasi klasik? Kalau saya cerita sama kawan-kawan, kita itu masih Weberian system. Apa ciri-ciri organisasi Weber? Organisasi yang strukturnya hierarki. Yang kedua, dilakukan dengan peraturan yang sangat ketat. Kita bekerja berdasarkan peraturan, tidak bekerja aturan kita nggak jalan, gitu ya. Kemudian kalau nggak ada perintah pimpinan dari hierarki atas, kita nggak laksana. Itu terus tuh, jadi kultur kita. Kata dia sebagai itu bukan meter budaya. Kayak tadi kita struktur organisasi. Enaknya dibuka ya, nah buka struktur organisasi ada. Kalau saya ini ada di nggak bisa mirror. Gimana cara membuka Ada di ini Explorer. SOTK tadi di database 2022 ada SOTK, buka lampiran struktur biar jelas ya. di Ya 2022 SOTK ya. Bebas saya pilih, misalnya dinas mana? Perkebunan dan peternakan mana? Dinas perkebunan, perkebunan dan peternakan lompat. Oke, buka. Nah, kemudian paling bawah. Oke. Yang mana yang dibuat, yang dia bilang kelompok jabatan di bawah bidang? Ini ya, ini ya. Oke. Jadi begini. Kalau secara jabatan itu, maka struktur itu yang sebenarnya iya biar kelihatan. itu tidak ada dari sini. Ya, strukturnya kalau kelompok jabatan fungsional itu ditempatkan dalam proses transisi. Sebenarnya posisi kelompok jabatan fungsional itu ada di ini. Ya, kan. Dia berkelompok sendiri. Misalnya saya ambil contoh begini. Yang paling mudah melihat model organisasi fungsional itu selalu kita melihat organisasi kesehatan, misalnya rumah sakit atau puskesmas. Dokter itu ada di mana? Ada di sini. Ini pejabat administrasi. Jadi misalkan antara jabatan fungsional dan jabatan administrasi. Jabatan fungsional itu bisa bekerja ketika jabatan administrasi bekerja. Atau bagaimana seorang dokter bisa bekerja kalau tidak dikasih jam kerja? Dok, Bapak periksa pasiennya ini, baru dia bekerja.
gitu ya. Kalau administrasinya tidak membuat jadwal dia bekerja, pemerintah bekerja atau nggak bekerja dia, begitu loh. Jadi fungsional itu adalah orang-orang ahli yang dalam bekerjanya ketika administrasi ini bekerja dulu gitu ya. Maka tadi kalau kita lihat juga di dalam kedudukan itu harus bersurat dulu kan secara administratif. Nah, kenapa dia ada subordinator atau kelompok jabatan fungsional? Karena pada waktu itu bidang ini memerlukan orang-orang untuk membantu bidang pelaksanaan untuk melaksanakan kegiatan, Jadi ada namanya jabatan perbantuan, ada namanya jabatan subkoordinator. Ini yang salah apa? Subkoordinator itu bukan jabatan. Jabatannya adalah jabatan, kalau kalian apa? Tulis ya. Jabatan yang berbeda. Subkoordinator itu apa? Alat bantu, alat bantu untuk membantu si jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas dari administrasi dalam membantu bidang melaksanakan tugas-tugas. Misalnya contoh kalau di dalam perbuk dia bicaranya kan gini, dia bicaranya tentang membantu pelaksanaan kegiatan, ya kan, dia bantu. Ini pasal sebelum Permenpan 6 dan 7 keluar, ya di alat bantu ya subordinat. Pada waktu itu Permenpan 17 dia bilang jika orang mendapatkan tugas tambahan sebagai subordinator mendapatkan poin 25. Waktu itu sebagai alat bantu. Nah ternyata ini terus nih di Permenpan 6 sama 7 ini terus nih alat bantu ini tetap digunakan, cuman bahasanya sekarang sesuai dengan ekspektasi, gitu ya, ekspektasi pimpinan. Nah kelompok jabatan fungsional yang ada di sini sekarang di Permenpan 6 itu dia pilih gitu ya, disebut dengan penilai kinerja. Sekarang dia sebutnya penilai kinerja. Siapa yang menilai kinerja untuk jabat? Kalau dulu penilai kinerja ini pun tidak ada di sini. Siapa penilai kinerjanya? Habis. Penilai kinerja itu adalah instansi pembina katanya kan dulu. Ya kan? Dulu dia bilang yang menilai kelompok jabatan fungsional itu bukan si orang ini, tapi instansi pembina. Instansi pembina buat role kebijakan. Dia bilang untuk jabatan fungsional untuk menilai itu terdiri 3 unsur. Satu unsur dari fungsional yang lebih tinggi, dan dia bilang kan, ada kebijakan kalau sudah dinilai media, ditambah unsur dari BKD 1, ditambah unsur dari Dinas 1. Tapi ditambahkan lagi yang bisa sudah bersertifikat kan, katanya begitu kan, si dulu. Nah keluar Permenpan 6 sama 7. Bukan lagi Permenpan 1. Dia katakan nggak perlu lagi sekarang pembina itu menilai kinerja. Sekarang yang menilainya atasan langsung. Gitu. Nah atasan langsung di jabatan fungsional itu gimana? Jangan dulu bidang-bidang ini ya. Jangan dia lihat bidang-bidang ini. Tapi jabatan fungsional muda, kata si Permenpan, yang menilai kinerjanya adalah eselon 3. Dia ngomongnya gitu kan. Permenpan 6 bilang jabatan fungsional muda penilai kinerjanya adalah eselon 3. Muda kan sebenarnya eselon 4, berarti yang menilai eselon 3. Siapa yang eselon 3 yang bisa menilai dia? Didiskusikan sesuai dengan komunikasi. Untuk apa? Nor katanya tadi kan ya, nor. Memang kalau yang media itu berarti satu tingkat di bawah eselon 2. Berarti kalau media langsung ke kepala dinas untuk yang media. Jadi bahasa Permenpan itu gitu. 7. Nah kemudian dia bilang Permenpan 7 dia bilang bahwa jabatan fungsional di sini dia mengintervensi kebutuhan si eselon 3-nya. Kebutuhan eselon 3 ini kan fungsional ini nggak kayak dulu. Kalau hierarki dilantik, Anda berdudukan di bawah bidang ini kan. Kalau sekarang tidak, Permenpan 7 bilang sesuaikan dengan kebutuhan. Pada saat Anda kebijakan Anda dibutuhkan di bidang ini, maka ekspektasinya
Kalau dia maka itu disebut dengan think across gitu ya, dia butuhkan dalam umurnya. Lihat dari paling banyak kebutuhan, misalnya gini, kenapa pada waktu itu kami menyusun setiap dinas itu ada analisis kebijakan atau apa, kami pada tupoksi. Maka ada satu bidang yang kerjaannya membuat kebijakan semua, bidang peternakan misalnya, dia membuat kebijakan buat itu, maka membutuhkan analisis kebijakan. Tempatkan pada sesuai dengan kebutuhan si bidang yang paling banyak, misalnya 70% dia buat kebijakan. Nah sekarang, nah yang kedua, kalau yang media enak lah ya, karena dia langsung ke sana. Tapi apakah dia boleh turun ke bawah? Dia boleh. Kan saat dibutuhkan oleh bidang si media. Misalnya contoh, apa bedanya analisis kebijakan bidang sama media? Dimana semakin tinggi level seorang keahlian itu dari pertama muda, media, utama. Bedanya di mana sih? Coba bedanya di mana antara dia level muda, pertama media. Makin ke atas dia makin spesialis. Dia makin ke media, dia makin spesialis ekonomi, politik, analisis kebijakan tentang peternakan, spesialis. Dia makin ke spesialis, maka dia makin spesialis dibutuhkan. Misalnya saya butuh peternakan, dia butuh dia kompetensi dalam tim. Nah sekarang dibutuhkan di dalam satu bidang si A, dia paling banyak di sini. Apakah boleh dia bekerja di sini? Ya boleh. Misalnya pada saat yang ditentukan si bidang A membutuhkan siapa? Eka membutuhkan Mbak Eka untuk menyusun kebijakan di bidang peternakan. Boleh ke sana. Apakah itu menjadi ini saja? Apa SKP saya? Ya masuk dong dalam SKP. Ya masuk dalam penilai. Maka kenapa dia harus bersurat kepada bidang perkebunan kepala dinas supaya bidang perkebunan mengetahui kalau itu ternyata bekerja di sana, maka dia menjadi dia masuk dalam ekspektasi dia. Ya untuk menambahkan. Tapi boleh nggak kalau seandainya saya lebih banyak terjadi dia harus ambil seperti itu. Makanya di dalam Permen 47 itu dia bilang dalam bentuk perbantuan dan segala macam fungsi administratifnya tetap harus berjalan. Kenapa fungsi harus berjalan? Karena itulah alat bukti evidence Mbak Eka bekerja cross ke tidak sana. Kalau dia nggak punya bukti evidensi administrasi, maka apa yang dilakukan di sana nggak punya dasar untuk mendapatkan nilai dan segala macam. Nah pertanyaannya, oh harusnya karena analisis kebijakan itu saya bicaranya ke seluruh bidang. Ya betul, kebijakan itu bicara bidang. Kalau kita baca Kepmen kemarin, analisis kebijakan, peranata dan segala macam itu di bawah sekretariat. Iya betul. Karena yang bisa nge-cross fungsi itu itu hanya sekretariat. Coba lihat, sekretariat itu bergaris ke seluruh bidang. Jadi dia bisa melaksanakan dalam organisasi yang memang sudah benar-benar ideal, seharusnya ada kebijakan di sana, bidang yang model ya dalam kondisi yang ideal. Tapi bagaimana organisasi kita? Apakah sudah ideal? Belum. Belum. Karena kita masih kurang orang, kita masih kurang ya orang, bukan hanya kurang orang, udah kurang orang, kurang juga yang punya ilmu. Ilmu itu artinya kompetensi ya. Artinya kadang-kadang dia itu nggak terlalu mengetahui, dan ada juga yang juga udah nggak kompeten tapi nggak mau tahu juga. Banyak juga kan. Maka kita sekarang sering kan melihat khususnya di kita lah bapak yang kerjanya orangnya itu aja. Itu kan kerjanya orang-orang itu. Nah kalau saya mau bicara konsep keadilan, ya harusnya di ranahnya di kamar yang berbeda lah. Artinya ini seharusnya bisa diakumulasi dengan data. Harusnya itu yang bicara dengan sistem merit. Nggak boleh nggak dia pindah sini? Ya boleh. Boleh nggak dia di bawah umum? Ya boleh. Boleh nggak di bawah bidang? Ya boleh. Tergantung Tuhan si kepala dinas. Dulu kenapa orang akhirnya ribut? Saya ini kan harus kebijakan, saya nggak bisa pindah ke bidang ini dan saya nggak kerja. Kenapa? Karena dulu kita terpagar dengan bukti kegiatan kan.
Saya nggak bisa bantu bidang ini karena di putir kegiatan saya nggak ada yang melaksanakan ini. Begitu pertanyaannya gitu. Kemudian ibu bilang saya nggak bisa ngerjain peternak penyuluhan karena di dalam analisis kebijakan itu nggak ada putir kegiatan penyuluhan kan gitu. Nah maka Sorban Saku menghapuskan itu supaya pagar-pagar itu sudah hilang. Jadi apa yang dikerjakan itu bisa melakukan ini. Nah pertanyaannya kita masuk ke analisis kebijakan. Saya mau tanya, kebijakan ruang lingkup kebijakan itu ada beberapa dimensi. Gitu loh. Kebijakan itu, jadi pada saat kita belajar masuk ke analisis kebijakan, kita pahami dulu tentang kebijakan itu sendiri itu apa sih? Kebijakan itu kan ada empat. Ada empat bentuk di dalam kebijakan. Ada namanya proses, ada namanya formulasi kebijakan, dusun kebijakan. Ya, buat perbu. Yang ketiga apa? Implementasi kebijakan. Nah, kalau ibu misalnya jalan ke lapangan mengerjakan sesuatu, gitu ya, melakukan sesuatu, itu bagian dari nyusun kebijakan atau implementasi kebijakan? Implementasi kebijakan. Jadi jangan, maka di dalam kebijakan itu sangat luas. Begitu kita melakukan tindakan ke lapangan, bukan berarti bukan tidak sesuai dengan kebijakan. Tapi sebagai pelaksana kebijakan, kita turut mengimplementasi kebijakan itu. Yang terakhir apa? Evaluasi kebijakan. Empat komponen itu sebenarnya kalau dilihat di lingkup analisis kebijakan itu melakukan 4 politik. Jadi pada saat melakukan kebijakan, misalnya kebijakan peternakan, salah satu di dalam bunyi kebijakan adalah melakukan pembinaan dan segala macam implementasi. Jadi sangat luas sebenarnya. Jadi kita, maka kadang yang menjadi kebingungan kita itu bukan karena tugasnya, tapi kebingungan di pikiran kita yang mau membatasi pikiran kita untuk terlalu nggak luas. Itulah yang saya bilang di awal, inilah warisan Weber. Weberian system itu memang membatasi seorang itu untuk di pagar-pagar bekerja itu ada tim. Kalau nggak ada diskusi, cukup kerja. Kalau mau kerja lagi, ada aturannya nggak? Gitu ya, di birokrasi itu begitu tuh. Ada aturannya nggak? Nggak ada. Oh nggak bisa, nanti kita melanggar aturan. Itulah konsep-konsep yang harus ditinggalkan kata reformasi birokrasi. Kita harus tinggalkan. Maka tadi kan saya di awal itu bicarakan. Coba buka itu tadi, yang dulu dan yang sekarang, birokrasi lama dan birokrasi baru. Coba yang ini, stop share dulu. Nah, stop share, masuk lagi. Nah, yang PowerPoint. Nah, mundurin. Nggak ada ininya ya? Stop dulu. Nah, saya screen lagi. Tuh ya, sistem kerja. Nah, ini buka yang ini. Evaluasi yang kedua. Nah, ini. Apa perbedaannya yang zaman dulu sama sekarang? Kalau dulu kita kerjanya jam 7 sampai jam 9 gitu ya. Kalau udah jam 9:05 ke atas, bukan dimaksudkan bekerja gitu kan. Nah, kalau yang sekarang kan harapannya kerja itu sampai kapan aja, nggak dibatasi dengan waktu. Kemudian output dengan input, leader dan segala macam. Nah itu sih sebenarnya yang pengen. Tapi apakah bisa cepat berubah? Berat. Karena ini sudah warisan, saya bilang warisan ini sudah terlalu lama. Maka kita balik ke sini. Ke sini nomor 3. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang? Reformasi birokrasi itu ada 3. Yang 2 itu mindset budaya. Yang super kelembagaan mudah, tinggal buat aja peraturannya. Yang nomor 1 sama yang 2 itu yang paling berat. Butuh waktu karena budaya itu akan dirubah dengan budaya yang baru. Tapi pertanyaannya, apakah salah di fungsi? Enggak, karena ini sistem. Maka saya bilang tadi, begitu dia bicara tentang ekspektasi pimpinan, kalau pimpinan juga nggak ngerti itu, yang dibawa
bagaimana bisa tercipta di dialog kinerjanya? Coba buka yang ini, turun lagi ke bawah tentang yang dialog kinerja tentang turun. Nah ini, kalau di organisasinya sudah dia nggak ngerti tentang kinerjanya apa, kemudian individunya juga nggak ngerti bagaimana bisa dia, apa yang mau didialogkan kalau nggak tahu? Survei Kemenpan 2 tahun yang lalu kepada kita 90% pegawai tidak mengerti. Itu survei di publish ya. Ada di dalam catatan LHE. Enggak, ini ya, ini salah satu. Bukan, kenapa? Karena itu masih warisan dengan yang zaman dulu. Zaman dulu itu kan semua berbasis proses. Dia nggak bekerja kalau nggak perintah. Nggak bekerja dia kalau nggak ada perintah. Coba orang duduk pasif gitu ya. Dia kan bekerja kalau ada instruksi dari pimpinan. Jarang sekali menemukan Bapak Ibu misalnya pegawai yang dapat anak buah yang kita nggak ngapa-ngapain bisa ngapa-ngapain. Jarang. Kenapa? Karena kulturnya memang dibangun, kita itu kerja itu kalau perintah. Ya kan, Weber banget kan. Kenapa? Karena memang hierarki itu menyatakan dia hanya bekerja kalau perintah. Coba, polisi, TNI, itu kan hierarki banget. Boleh nggak seorang polisi sama tentara mengerjakan sesuatu bukan perintah komandan? Bahaya itu. Bisa mati ya, gitu sama itu. Nah, itu warisan. Nah, itu yang mesti dirubah. Nah, saya hanya ingin pesan begini. Analis kebijakan harus yang menjadi piloting sebenarnya di dalam company. Sebenarnya kenapa? Karena analis kebijakan itu adalah orang-orang yang memperbaiki kebijakan. Gitu ya. Kayak saya senang lah. Saya mau gitu ya ngobrol begini karena memang harus ada piloting. Kalau kata RB itu harus ada agent of change, untuk melakukan perubahan itu. Gitu. Nah, kita sekarang belajar marketing dulu. Saya sih berharap gini ya, kemarin itu kita bicara dulu sekarang dasar. Kalau memang ini mulai sering dilakukan, kita mulai belajar dulu tentang apa itu kebijakan, para organisasi gitu ya, atau baik gitu ya. Karena awalnya gitu ya, karena memang mindset itu ya saya bilang sama Pak Isan, mindset itu bisa dirubah dengan banyak sesuatu. Mindset itu hanya bisa dirubah dengan banyak konfrontasi. Kalau itu kan bisa dirubah mindset. Itu untuk jawaban jadi panjang ya. Tapi saya harus menjelaskan detail gitu ya, supaya dia bisa. Nah ini saya harapkan ini sebenarnya juga berkali-kali kita sosialisasi. Tapi memang kalau kata Pak Isan itu, seseorang itu bisa masuk air, jika gelasnya dihilangin dulu airnya. Iya, kan gini loh. Kosongin dulu gelasnya. Ya bisa diisi air. Tapi kalau gelasnya penuh, abang sudah ke bawah masuk. Karena memang konsep kerja fungsional ini direspon dengan kawan-kawan dengan masuk laut. Kenapa? Karena memang dipaksa sekarang setiap orang pegawai harus memahami kerja. ada apa lagi orang udah anggap Kalau dulu kan cuma pimpinan apa tugasnya? pemberitaan Pemerintah. Kan itu memang tugas dulu kan. Ini dia, nah ini tapi mau ini harus dilakukan. Ya, oke. Ada lagi Pak Isan lah, Mbak apa yang bisa kita diskusi? Ya. Masih ada pertanyaan, Pak. Oke. Bang mau aja. ya Daripada S1 itu. Jadi kalau yang sudah
sudah bisa terangkat ya. Jadi artinya saat kita berada di satu bidang, misalkan saya di bidang peternakan, tapi saya melakukan juga tugas dulu. Boleh. Nah, bisa kan? Sekarang yang banyak mau honornya. Di saya Ya. di peternakan nanti yang baik maksud saya terhadap kinerja apa gitu hanya pada melakukan itu mentok di kinerja di bawah tidak dulu dengan berkesan kita tidak akan mendapatkan poin Jakarta yang berurusan dengan tidak dulu. Oke. Teknis aplikasinya berarti. Ini jadi menjadi kayak saya Pak. Itu mungkin PR berikutnya Pak Abang. Maksudnya biar kalau saya sih kan berpikirnya gini, ini di organisasi bisa dari ininya ya, hubnya gitu. Dan teman-teman PKD untuk menjelaskan teknik di aplikasinya. Karakternya maksudnya di mana? Terus kalau kita kayak tadi ada case, ada kasus, kita difungsikan di bidang lain, cara nulisinnya di Saya tanya nih, karena saya nggak terlalu mendetail ya teknis itu aplikasinya. Di situ ada tugas tambahan di sepanjang di atas bidang ada tugas tambahan. Melihat RK-nya itu di bidang kepala dan tadi kita nggak bisa melihat ada aplikasi tapi tidak gitu dan jadi kayaknya bisa ya, Pak. Semalam juga saya ngomong itu bisa dari akun ya, tapi belum dicoba dari akun kabin itu bisa bisa ngambil nomor pegawai dari yang itu. Cuma untuk siang hari itu ketika nanti dia ininya belum kelihatan simulasinya gitu. Iya. Tapi bisa ya kalau ini udah bisa gitu. Nah, yang kita Jadi bisa tinggal. tadi jadi saya kebetulan dari kan mau melakukan ini baru berdiri tahun kemarin. Iya. Uangnya pun kita masih banyak yang kosong kan. Nah, terus ya SDE sangat minimal. Kejadian tahun ini benar nggak ada, kan ini nggak ada. Terus staff yang ada di dalam dulu, mungkin ada di itu belum aktif, sehingga untuk setahun kemarin kan tidak ada pekerjaan karena tidak ada anggaran kerja. Tapi saya pernah berdiskusi dengan Pak Kadis juga saya pernah berdiskusi dan bilang kalau menunggu ada anggaran ini tidak akan berjalan. Tapi ini perlu berjalan karena itu dan kegiatan pengembangan sektor kita. Nah, alhasil di awal bulan kemarin saya maksudnya berada di bidang peternakan Pak. Jadi kegiatan tentang bidang peternakan sektor. Tapi di awal tahun bulan kemarin saya dibentuk diizinkan menjadi KDP tidak menunggu karena tidak menunggu memang dari sumber yang menggunakan sehingga saat saya menjalankan tugas fungsi peran penyuluhan pekerjaan penyuluhan tidak penuh kalau saya hanya ada di bawah umurnya kami peternakan itu nggak ketemu saya nggak bisa ambil bisa membantu karena kunci kan akhirnya dari dari jadi saya ngambil kesimpulan singkat saya ambil bunga langsung ke Pak Dinas supaya itu bisa saya ambil kegiatan bidang itu untuk sementara itu ada di mana Bisa diambil. bisa jadi pejabat penilaian saya langsung saya bisa dilakukan sih. Karena dia buah tidak
Karena skemanya itu dia harus tidak ada. Jadi yang saya tahu ya, B misalnya. Saya ada di B misalnya, ini kapitan mau fungsi saya. Dia ini saya nggak bisa langsung ngambil KHK atau fungsi di tim. Kalau di sini dia bikin tim kerja, klik tim kerja di sebagai ketua tim, maka itulah yang nanti bisa dia milik AB. Jadi sudah saya tetap buka ini. Ya, Mas tidak mau juga. Bisa juga. Oh, akun kabinnya sebenarnya lebih kosong teman-teman. Takutnya begini, kalau banyak intervensi punya eselon 2, itu nanti pada saat wilayah pakaian nggak ada. Nah, karena secara aturan kan muda itu mengintervensi eselon 3, nah dia mengintervensi eselon 2. Nah, bagusnya sih sarannya, sekarang pasang aja dulu daripada nggak ada. Bisa nanti masukin dalam tugas tambahan atau nanti tim kerja dicoba nih. Soalnya saya nggak tahu nih apa buka aplikasi untuk itu. Harusnya dia bisa, cuma memang benar coba buka yang ini turun ke bawah. Dia ini kan harus ada ini nih. Kayak ketua tim ya, tadi itu yang mana ketua tim? Atasnya ya, atasnya lagi. Terus. Nah ini coba nah ini kursi anak ketua tim dia masuk ke sana, dia nanti masuk di dalam yang masuk anggota inti ya. Untuk Jadi kami pun dia berlaku sebagai ketua tim dan dia bisa memilih pemimpin yang lain lintas bidang gitu. Bisa gitu. dia bisa menjadi ketua tim itu bisa juga fungsional, dia akan jadi kesediaan. Nah itu sebenarnya, tapi ini kan sebenarnya harusnya bisa, karena memang aturannya bilangnya bisa, tapi memang kan aplikasi sistem itu juga memang masih baru, dan apa nasibnya ada di usahawan gitu ya, karena memang di daerah lain belum gitu, itu masih pilot gitu. Nah saran saya karena ini sudah masuk, ya masuk dulu. Jangan ketakutan lah, artinya tetap aja bisa sangat baik kan. Ya, kos juga. Tapi kan tidak nanti nilai konversinya. Dengan gara-gara mau maksa ini, tiba-tiba salah umur gitu ya. Malah jadi nanti bermasalah. Ya itu yang harus dijembatani kan. Sementara kita ingin memberikan kontribusi di implementasinya, tapi secara administrasi malah dianggap menyalahi. Kalau kita kan pasti milih, biarin aja. Ya, saya pikir begini, karena memang mungkin karena saya beberapa kali ngobrol sama BKN, memang BKN-nya pun masih banyak hal-hal yang memang harus dibenahi dalam sistemnya. Misalnya contoh kemarin kayak kepala dinas, gitu kan, kepala dinas, intervensi bupati kan harusnya. Nah bupati itu dia nggak bisa dibuatin akun karena bukan pegawai. Gitu. Nah baru ditemukan gitu di lapangan, ini baru diperbaiki misalnya. Nah mungkin ya itulah memang nasib pilot. Nasib pilot proyek itu memang untuk percobaan. Tapi kita tuh seneng lah artinya jadi karena kita lebih cepat beradaptasi dibandingin kabupaten yang lain. Keuntungannya begitu ya. Dan saya rasa walaupun hari ini sudah ditutup, nanti juga ada waktu nanti dibuka lagi. Saya pikir begitu. Nah ini pilot project. Jadi ini Oh enggak. kalau di ternak kaki pertama jadi kedaharan, banyak keuangan, pengeluaran. Jadi kalau dan keuangannya itu ketimbang melakukan pengeluaran di ternak Itu ini apa fungsional juga sih. sama dua orang fungsional, dua orang karena kita, tapi mungkin karena pimpinan ekspektasi pimpinan terhadap mereka bagus, yang satu di dalam perencanaan, benar semua tiga nama benar. Ini itu nggak fungsional justru ya. Ya itu nasib
Karena gini ya, memang kebijakan ini ya betul ya, kondisinya nggak ideal dan ya SDM-nya terbatas, kebutuhan organisasinya banyak. Makanya sebenarnya kalau saya lihat, tapi tadi saya ngobrol tentang BKD juga pasti harus buku terkait dengan cross fungsional yang langsung pindah itu. Yang nggak perlu di, kalau misalnya kayak tadi ekspektasi pimpinan, ternyata dia itu bisa menjadi keuangan dibandingin analis ini gitu kan. Kemudian dia dipindah menjadi analis keuangan. Dia harus di 1 tahun ini dibutuhkan oleh pimpinan di analis keuangan. Tapi di tahun depan begitu dia dapat ekspektasi yang baru, orang dia boleh cari tanpa begitu. Kita itu kan tidak boleh ya, tidak ya. Nah itu satu rumpun pun definisinya kan masih belum clear. Makanya tapi saya pikir mungkin ada isu ya, tapi nama jabatan fungsional itu nanti akan dihilangkan. Dia hanya bilangnya jabatan fungsional keahlian, keterampilan aja. Nggak ada lagi analis kebijakan, nggak ada apa. Sama dengan guru, gitu ya. Sama dengan dokter. Apakah Ibu bisa lihat itu nama fungsionalnya adalah dokter utama? Nggak ada kan, namanya dokter aja. Tapi dia semakin ini dia baca dia ada spesialisnya. Sama dengan guru gitu. Nggak ada kan nama jabatan fungsional guru matematika. Gitu. Dia guru aja. Ini kan dia makin sederhana. Tapi kalau informasi dari Kemenpan, terhambatnya teman-teman Kemenpan untuk lebih menyederhanakan proses ini karena undang-undang kelimanya itu masih perlu harus direvisi. Kemudian turunan PP 11 ya tentang manajemen risiko itu banyak hal yang memang masih membuat fleksibilitas itu gede menjadi kaku. Karena PP semua undang-undang ini belum direvisi. Dan yang lebih di situ. Tapi nawa itunya sebenarnya Kemenpan sudah lebih ke arah itu kan. Ya kalau kami nggak bisa ini, kita bisa langsung ya ini. Tapi ya pikir saya sih coba dimaksimalkan dengan. Jadi ini kan dinamis ya. Saya rasa 2023 ini pasti sangat dinamis ya. Nah, dalam menghadapi dinamis, kita jangan sampai lepas untuk hal-hal epidemi. Gitu ya, misalnya dalam penugasan SPP itu harus benar-benar disimpan, kemudian permintaan laporan epidemi itu disimpan. Meskipun dalam bahasa sekarang ini kan lebih mudah, tapi kan kondisi kebijakan ini dinamis. Dinamis ini bisa aja yang terjadi besok itu akan apa. Nah jangan sampai kita nanti kejebak pada saat keluar bulan baru kita harus membuat epidemi itu mundur. Itu yang nanti merugikan. Ya, gitu. Oke, kalau yang terkait ini tadi sebetulnya ada satu yang belum ini ya. Dan masih ada apa perlu mungkin penjelasan di dalam ketika ekspektasi kita memberikan begini, kalau saya bayangkan mengenai kebijakan ini kan pusat ini bikin kebijakan fungsional A, B, C, D, fungsi baru menjadi ahli. Itu karena kita bikin shock juga kan. Itu tiba-tiba jadi kebijakan gitu. Karena memang jelas ya kali ini mendadak dari analis gitu. Mendadak ahli, mendadak dari ahli analis kebijakan. Nah, kemudian kita di dinas ekspektasi kita itu kan ekspektasi dari pimpinan itu yang gimana kita itu memberikan pagar-pagar, supaya bisa ini dengan kebijakan ini kan lidahnya dia punya kompetensi intinya apa sih? Kayak petani lah, dia petani yang jadi kasih dari nelayan misalnya bisa tadi sih orang musim ikan, orang kan jagonya yang buat sama ini kok buku gelawan seni. Nah ini juga yang kayaknya juga masih itu tadi kita takut ini pimpinan ini betul nggak ininya kita harus menjaga misalnya kita ini ngurusin apa kalau di Pokemon misalnya ngurusin pusat data misalnya pusat nasional pun benar kalau kita kelompokkan itu menjadi bagian hasil ya di proses tapi dia membutuhkan kompetensi lagi kan ya bagian bawaan bisa jadi dokter hewan kan
Itu kan nggak mungkin juga begitu. Berarti itu yang kayaknya kan perlu literasi juga di KPU pimpinannya ya. Iya. Supaya klop gitu kan. Kalau kita asumsinya ideal kan si A munculnya karyawan. Kayaknya nggak mungkin lah kalau hari seminggu dia jadi Udara. itu aneh gitu. Iya. Kan kalau bendahara kan semua bisa belanja ya. Ada hal teknis yang itu untuk keahlian lain lagi gitu kan. Iya betul. Jadi memang ilmu itu kayak ini. Ilmu pemerintahan itu akan bisa jalan ketika sudah berjalannya ilmu terapan kan, gitu ya. Jadi dia sudah menerapkannya karena bahasa langitan sama bahasa di bawah itu beda. Ini kan bahasa yang kita terang ini kan bahasa langitan. Kebijakan itu kan normal, praktis gitu ya, bicara politik dan segala macam. Tapi kan di lapangannya nggak semulus apa yang dibicarakan gitu ya. Nah artinya tadi bilang, makanya dia bilang kan dalam menyelesaikan satu persoalan nggak bisa dikerjakan oleh satu ilmu aja, harus bareng-bareng dan segala macam. Nah makanya di dalam aturan ini kan dia bilang harus dibuat tim, dia berisi anggota, pengambil sektoral dan segala macam gitu ya. Nah itu yang sebenarnya harapannya sih dalam model yang dikeluarkan ini sebenarnya itu penyelesaian pekerjaan itu diselesaikan oleh teamwork, dikerjakan oleh tim yang multidisiplin. Misalnya ada orang ada kebijakannya, kemudian ada orang perencananya, ada misalnya menyelesaikan website, harus ada juga orang teknis ID-nya dan segala macam untuk bisa menyelesaikan. Saat kami contoh ini kami ingin coba nih simulasi di organisasi. Kami punya setelah kemudian itu sakit gitu ya. Nah saya minta nih ke kalau sekarang masih support kan di ketua tim. Ketua timnya kan yang memang melakukan. Coba dia rekrut deh orang-orang yang punya perencanaan. Perencanaan dari mana? Dari jauh. Dari mana ini? Kumpul jadi satu. Ada perangkat humasnya, ada perangkat hukumnya, ada peraturan undang-undangannya. Kemudian kota tim muncul bareng deh. Gitu. Dia yang kedua timnya. Karena saya pikir begini, saya pikir memang harus dimulai karena tataran ilmu dengan ilmu terapan itu akan beda ketika dia langsung diimplementasikan, dicoba. Iya. Iya harus dicoba, gitu ya. Jadi kawan-kawan misalnya ada kebijakan gitu ya, bicara timprot misalnya di masing-masing dinas gitu ya, cobalah. Makanya saya berharapkan ada kebijakan itu bisa jadi ininya real change-nya gitu. Coba sih dilakukan ini aplikasi yang katanya pakai TIK kan, TIK sudah jadi ini aplikasi SKP itu. Toh pun masih ada persoalan gitu loh. Apalagi sistem gitu ya yang isinya ada orang dan orang gitu. Kalau orang sama orang ini kan lain lagi, bukan robot kan. Ada ego, ada emosinya, ada apa dan sebagainya. Harapannya kan begitu. Nah maka sebenarnya karena konsep ini akan jauh lebih adaptif di daerah-daerah yang lebih maju gitu. Memang dia akan jauh lebih adaptif. Jadi kalau teman-teman punya waktu kita kapan gitu ya. Nah, kita lihat di Jawa Barat. Konsep sistem kerja 7 ini benar-benar sudah berjalan efektif. Bahkan mereka hari ini sudah tidak lagi pakai politik kecil. Teman-teman di Jawa Barat itu rasanya sudah di kaki, selalu di kaki, bebas. Sudah nggak ada lagi pagar sekat yang buat mereka akhirnya berlian itu. Nah begitu pengakuan formal itu akhirnya hilang, di dalam formalitas sehariannya hilang, maka ternyata berpengaruh kepada sistem kerja gitu. Nah gitu, kemudian dia sudah mulai membuat kelompok. Serunya ya kalau saya coba. Serunya tim-tim di dalam organisasi pemerintahan itu sudah seperti kayak tim swasta gitu, yang memang sudah bekerja gengsi-gengsian.
Gengsi itu ada hal yang positif ya, artinya antara tim ini bisa berkompetisi dengan tim yang mana. Itu seru kan. Bukan yang, dan itu sangat efektif. Kenapa? Karena teman-teman pegawai misalnya di yang kota-kota maju itu satu memang punya apa ya, intelijensi adaptif yang tinggi gitu ya. Ya, untuk cepat menghadapi adaptasi gitu, adaptasi perubahannya. Dia lebih cepat dia untuk menghadapi. Kalau kita sekarang kan 2 tahun, ini 2021 ya kita melakukan penelitian. Sampai 2023 itu bicaranya masih kayak gini ya. Jadi presentasi tadinya 2021 loh. Iya dari 2020 bicara tentang ini, mesti bicara. Tapi saya nggak bisa salahin. Kultur itu susah gitu ya. Teman-teman fungsional itu nggak hanya bisa bekerja misalnya normal di fungsional, tapi kalau administrasinya juga nggak gini ya, kayak gitu ya tetap aja. Maka bahasa kita kan sekarang ini mesti fungsional dan struktural kan, gitu loh si fungsional. Nah ternyata didengar tuh fungsional dan struktural di luar, akhirnya keluarkan Kemenpan satu itu sebenarnya menjawab sebenarnya keluhan isu teman-teman pemerintahan bilang bahwa ini fungsional pencarian masih struktural. Dengan ada tetap kan walaupun cuma ganti nama support, tapi kan saya tetap rasa struktural. Kita bisa mencoba nggak Pak Kabar? Kira-kira ya. Kayak tadi loh, bikin tim itu kan kayaknya menarik tuh. Iya. Nah, saya kembali dari tadi kalau dari Kominfo lah. Kominfo kan bicara misalnya kita, yang jelas-jelas deh, urusan internet kantor misalnya. Tim yang ngurusin internet itu kan bukan cuma technical engineer-nya ya gitu ya. Pak, teknik orang yang ngerti jaringan. Tapi ada juga yang dia punya kemampuan menganalisis kebutuhannya berapa sih sebetulnya idealnya. Pemda itu dan terlebih analisis kebutuhan, analisis biaya, pemanfaatan segala macam. Mungkin disitulah misalnya ketika perantau, mungkin di situ kita butuh seorang katakanlah dia masuk di situ. Itu berarti ini karena kerjaan dia tuh melakukan perencanaan kebutuhan, kebutuhannya, ya kemudian ngobrolin sama. Karena kalau tim jaringan itu kan kayak tukangnya gitu kan. Ya, artinya segini, proyeknya kayak segala macam. Tapi perencanaan kebutuhannya, strategi pemanfaatannya, strategi rencana pemeliharaannya seperti apa. Disitulah buktikan kerja dari harapannya dari anak siapa. Iya, itu bisa berhasil Pak Isan kalau seandainya memang analis ahli-ahli itu udah ahli. Itu dia tuh. Gitu loh, itu bisa selesai kalau memang hasil penyataannya memang harus penyataran. Ini kan sing salah apa? Tanggal 30 Anda masih struktural, tiba-tiba 31 Anda bangun, udah pakai baju kopi, belum jauh lah kan? Gitu. Tiba-tiba jadi anak. Tiba-tiba jadi, gitu. Ya memang begitu, ya memang konsepnya begitu. Tapi sebenarnya jangan. Udahlah, kalau itu memang pukulan orang ahli, gitu. Memang ahli perencanaan. Nah, boleh aja kita coba dengan model-model berkelompok-kelompokan yang memang dirasakan ya kompetensi ya, misalnya Kaisan ada kesalahan melibatkan ya kerja. Cuma kadang-kadang kultur kita itu mau dicoba itu selalu masih lagi. Webinar kultur itu susah banget. Dia bekerja bicara ini nanti gimana, ada gitu. Sangat sulit gitu ya kita mencari pegawai yang kira-kira memang mau melakukan uji coba, benar-benar pun challenge gitu ya. Kita pengen itu kan sebenarnya challenge. Mau nggak kita coba dengan kita buat sesuatu gitu, challenge bareng-bareng. Nah sekarang kalau pertanyaan sekarang begitu ngomong aja, pertanyaan pertama ya. Nah gitu sebenarnya lebih baik itu tuh lagi. Maka sebenarnya banyak hal yang diperbaiki, tapi tidaknya begini. Setidaknya kita step pertama itu adalah melaksanakan dulu peran kita di dalam OPD. Gitu ya. Kalau mau lintas itu memang ada timnya. Peran kita di dalam OPD.
Nah itu dulu, kemudian bisa menstimulasi tentang analisa kebijakan yang ini aja dulu lah pemahaman. Itu fungsionalnya ini kan baru analisa kebijakan. Nah, yang lain kan banyak kan, yang itu. Ini kan masih terkotak nih, walaupun pertentangan satunya sudah hilang kan. Kalau gini loh, kalau saya perhatikan teman-teman itu kan lebih banyak ingin nanya daripada baca. Ya, kan banyak kan pengen nanya aja tapi baca itu nggak mau gitu. Jadi yang jadi bahasannya begitu yang ditanya benar gitu. Begitu yang ditanyanya nggak benar ya jadi nggak benar gitu. Karena kita sering jarang baca. Nah, Permenpan 1 ini sebenarnya sudah menyederhanakan sekali di dalam proses. Misalnya kayak Pak Faisal tanya tadi, analis kebijakan itu nanti muncul kebijakan kata siapa orang ketiga dan hilang? Kata siapa analis kebijakan itu sekarang mengerjakan analis kebijakan? Kan gitu loh. Kata Permenpan yang lama, iya gitu. Tapi kalau yang sekarang nggak. Ekspektasi pimpinan. Problemnya tadi itu. Maka saya membayangin memang jangan-jangan nanti alat kebijakan ini nggak layak ada nanti ya jabatan komisioner juga. Karena dia kayaknya kalau komisioner itu dia yang harus menunjukkan keahlian di bidang tertentu gitu kan. Iya, betul. Jadi memang dia ada spesialis kan. Jadi makanya saya tanya sekarang, apakah perencanaan sekarang tidak hanya merencanakan? Dulu mana? Kalau dulu iya. Kan diperlukan satu jam semua. Gitu ya. Memang dia sudah balik lagi ke ekspektasi. Pertanyaannya, apakah memang ibu benar melaksanakan nggak penyuluhan itu nggak jadi bagian yang harus dilakukan di rencana aksi? Bisa gini dong nanti pertanyaan. Ketika misalnya kepala daerah itu ada guru yang nulis kan, dia pindah dari anu gitu. Di luar, ya kan guru kan kompetensi ngajar, dosen mengajar ya, ya. Dia core kompetensi si guru, iya, iya. Ketika itu tadi yang Dari ahli kebijakan misalnya dia ditarik ke dinas pendidikan untuk mengusung kebijakan tentang pendidikan. Apa salah? Kalau guru itu sudah dicabut. kalau di luar guru itu gitu kan. Oh ya, kalau yang tepat di Tiba ada dia taruh dinas PU. selama dia mampu sebenarnya. Indikatornya. Iya, itu sebenarnya lebih kecil. Nggak, sekarang ini kan lagi dibuat lagi yang. Tapi sekarang pertanyaannya untuk dijawab SKP dan segala macam. Sekarang pertanyaannya yang saya katakan, apakah memang yang kalian ekspektasi tidak harus kebijakan itu memang itu fungsinya? Sekarang kan nol. Iya kan, artinya kita dijawab yang pendek dulu ya. Kalau kita mau bicara nanti sebab akibat ya panjang lagi ya. Sekarang kan kita jawab persoalan yang pendek ini ya. Oh gimana saya mengisi SKP saya? Saya kan harus kebijakan. Nah kebijakan itu kan melakukan ini. Kita berarti start dari nol. Start dari ini. Isi yang memang benar-benar ekspektasinya. Kalau memang ibu ternyata memang juga ditugaskan oleh si kabitnya untuk melakukan penyuluhan di dalam SPP ini. Kenapa jadi kita harus pusing dengan sikap itu karena butirnya kita Sepanjang memang ekspektasinya mungkin ekspektasi kena dan kita juga mampu melakukannya. Iya. Artinya nggak masih vaksin juga nanti ke penelitian. Kan dia gitu. Dan penilaiannya sekarang itu kan hanya bicara tentang bahan. Kalau nggak salah ya, Anda harus ini Anda melakukan ini tidak. Poin sebetulnya di situ Pak Abang. Sekarang ini justru titik poin terpentingnya dialog kerja, menghindari tadi ya sering kan orang petani kalau disuruh menjadi nelayan. Iya. Betul. Nah pada saat dialog ternyata saya nggak mampu mengerjakan ini. Oh berarti ibu sebenarnya melakukan di bidang itu. Terus ke dalam situ kita juga lagi pengen supaya nanti peraturan kerja itu pros itu tidak lagi bupati cukup OPD karena yang mengetahui kebutuhan ekspektasi itu OPD. Kayak gini biasanya, dari Kominfo biasanya. Si A ini jabatannya apa? Dia ngurus urusan komputer nih. Tapi kan kalau melihat dia di TikTok, Instagram, dia kasih bikin video. Ini kan bisa jadi bahan ya untuk pimpinan ekspektasi dia. Iya. Bukan itu jadi nanti. Bagaimana itu sebenarnya seperti kayaknya itu kan disebut dengan fleksibilitas.
Makna dari pembentukan tubuh undang-undang itu ada di situ. Jadi ini sebenarnya harus dirubah selain kita yang fungsional untuk pimpinan tidak penting. Lah, dari awal saya bilang kan, bahwa mungkin dia bisa ngetrip kalau nggak ada fungsional itu begini gitu loh. Oh ya, Ya itu belum sampai kata ideal itu ya, tapi mungkin berproses. bersesuaian. Maka dia biasanya dia kinerja. Ya. Nah nanti kawan-kawan yang misalnya ikut ini ya, yang stimulan lah, setidaknya diskusi saja dulu di tingkat intinya dengan kawan. Dan itu cara tentang ini. Kata siapa? Kalian aja video ini. Gitu ya untuk itu. Gak apa-apa, kami memang ini tidak ada orang yang mau berubah, kan ada susah. Orang pindah dari zona nyaman, karena dia sudah di zona nyaman. Pindah ke zona baru itu orang takut ya. Tapi biasanya ternyata begitu dia pindah, ternyata enak. Nah, karena belum Ya. Iya. Memang yang pertama yang dibutuhkan adalah pemahaman kinerja dulu, baru bisa mengekspektasi. Baru dia bisa nah baru nanti dia bicara tentang ruang-ruang. Misalnya tadi Mbak ya lihat ke ruangan saya gitu, kok kayak gini ya. Loh saya memang mau mengeluarkan dari keformalan, tempat-tempat ngobrol, tempat podcast, tempat ini dan segala macam gitu ya. Karena pengennya nggak usah lagi formal gitu kerjanya. Yang penting mah output hadir gitu. Ini dia tercapai gitu ya. Nah kita juga pengennya nggak usah lah guna kerja yang terlalu kaku dan segala macam kita juga sebenarnya. Tapi yang mau kayak mana? Memang kita ini masih belum lepas. Dan ya tadi dia kesatuan dan segala macam. Tapi memang kita transisi lah ini lah. Aku nanti bisa jalan. Nah memang orientasi sekarang itu di output. Dan ini pertemuan satu ini benar-benar ya, benar-benar mau melekat itu semua kayak apa prosesnya kayak apa. Iya, saya membayangkan itu kalau kemarin ya kita ini tiba-tiba saya sering ngomong di Kominfo, ibaratnya kita sniper lagi di lapangan memiliki gini, dari konsentrasi, tiba-tiba dari capek, konsentrasi udah itu terlanjur keluar, dia mikir tuh. Berarti kan transfer, ini kan Menurut saya itu ya, masih Ya, itu memang untuk organisasi kita ya sekali lagi kita masih tahap lah, ada organisasinya belum ideal gitu ya. Bahkan seidealnya di provinsi Lampung lah kita lihat jadi hanya kita contohin organisasi kita yang sudah hidup lebih lama. Lihat aja ulang tahunnya tahun berapa. Lampung misalnya kan sudah tahun katakan misalnya itu pun apalagi kita yang mungkin full orang baru tapi memang paradigmanya udah baru tapi kan kita kurang pegawai dirinya banyak nah memang harus gimana ya cara menyesuaikan antara ideal sama kondisi yang bergerak memang nggak bisa cepat nggak bisa terlalu cepat tapi apa yang bisa kita kerjakan sekarang misalnya apa nih kebutuhan persoalan honor gitu ya persoalan SKP gitu ya coba nih jangan dibatasi pikirannya jangan diberikan dengan masih ada yang mikir kegiatan pasang aja selama pimpinan memang menyetujui karena dia yang menilai ini udah masuk ranah PKD nih tapi setidaknya saya memotivasi ya saya ini ke depannya perlu serial berseri topik-topik tertentu yang memang topik-topik yang paling ujung lah ya hilir-hilir teknis di aplikasi gimana iya di depan mata ini gimana karena kadang-kadang tadi karena seringnya kita lihat pertanyaan yang ditanya tiba-tiba informasinya salah informasi ini lebih enak lagi nih organisasi jadi dengan negara siapa yang kompeten untuk ya kalau saya sendiri bilang mereka difasilitasi di luar bagi buat satu bulan
Kalau kami itu open ya, kita open. Artinya memang tugas kami itu pengen di PMD ini berubah. Tugas organisasi baca itu kopinya. Memang tugas kami itu gitu. Ya cuman ya kalau tugas yang lain kan lain gitu ya. Nah, jadi kalau memang ada inisiasi untuk mendorong perubahan gitu, itu kita senang lah organisasi ya, mengikuti itu. Oke. Tapi saya mungkin terakhir ya. Ada yang MC nggak? Ada yang mau nanya? Zoom ada nggak? Nggak ada ya. Ada chatnya nggak? Nggak ada chat Ini dari banyak jom. Dicek tuh. Yang di situ nggak ada nanya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Ya udah kalau nggak ada, saya penutup lah ya. Closing. Jadi teman-teman, khususnya teman-teman kebijakan, coba hadapi penyederhanaan birokrasi dengan hati yang gembira gitu ya. Dengan hati gembira, memang banyak sekali persoalan, tapi memang ini memang incremental banget ya. Kebijakan memang sangat nah, tapi kenapa saya mulai tadi dengan perubahan organisasi? Karena memang sudah saatnya harus berubah. Iya, organisasi memang harus berubah. Kenapa harus berubah? Karena berubah Tampilan gede. Nah, kita berharap Permen 6, 7, Permen 41 dibaca tidak hanya sekedar membaca, tapi pahami setiap butir kalimat pasal itu bukan sekadar kalimat, tapi makna, gitu ya, makna dari setiap gitu ya. Nanti ke depan saya berharap nih teman-teman ahli kebijakan bisa jadi trigger ke teman-teman bukan hanya fungsional analis kebijakan di dalam OPD, karena memang analis kebijakan ini kalau rekapan kami itulah jumlah terbanyak gitu. Jumlah terbanyak dari hasil penyetaraan jabatan kemarin terbanyak. Nah, kita dorong analis kebijakan supaya bisa cepat menyelesaikan persoalan diri gitu ya, dibandingin teman-teman yang lain, supaya analis kebijakan ini bisa menjadi ini ya, role model, agen teman-teman DF yang lain supaya bisa berubah. Selesaikan dari hal yang kecil dulu, baru bicara yang besar. Kita nggak bisa nyelesain yang besar kalau hal yang kecilnya belum kita selesai. Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ya. Stop. Ya, ada. Apalagi mau didiskusikan di belakang layar.